Nolan Sun sepertinya juga memperhatikan Luo Feng dan segera mengenalinya. Pemuda berseragam merah itu adalah pemimpin bumi yang disiarkan di layar. Nolan Sun segera merasakan api yang berkobar meletus dari dalam langsung menuju ke kepalanya. Dia adalah seorang satria kapak perang. Berapa banyak yang telah dia bantai? Dia mengendalikan lebih dari 1000 planet, dengan jumlah puluhan ribu prajurit di bawahnya dan belum pernah merasakan kekalahan dalam waktu yang lama. Namun di bumi, dia telah mengalami kerugian besar. Itu semua karena pemuda di depannya ini, Luo Feng. Nolan Sun berjalan menuju Luo Feng, dan dua instruktur botak tentara bayaran bintang 1, di belakangnya mengikuti. Sementara itu Hong dan Lei Shen menatap Nolan Shan dengan penasaran. Luo Feng, pria ini terlihat sangat mirip dengan klan Nolan Sun, kata Lei Shen. Luo Feng hanya menyipitkan matanya saat mendengar itu. Ketiga orang itu akhirnya tiba di depan Luo Feng dan lainnya. Heruo dan Buleimu yang melihat kedua instruktur botak itu langsung berdiri. Salam hormat instruktur militer, kata Heruo dan Buleimu dengan cepat berdiri dan berkata dengan hormat. Kedua instruktur militer botak itu hanya mengangguk sedikit. Mereka dengan heran melirik ke arah Nolan Shan yang terus mengamati Luo Feng. Kamu adalah Luo Feng, planet itu milikmu? Tanya Nolan Shan. Benar, kata Luo Feng sedikit mengangguk. Jual, 10 miliar dolar Ganwu, kata Nolan Shan. Tidak dijual, kata Luo Feng dengan tegas. 100 miliar dolar Ganwu, kata Nolan Shan menaikkan penawarannya. Tidak akan kujual, berapapun harganya, kata Luo Feng. Kedua instruktur botak itu sangat terkejut mendengar Nolan Shan ingin membeli satu planet yang harganya fantastis dengan pemuda di depannya ini. 10 miliar dolar Ganwu sudah cukup untuk membeli planet kehidupan tingkat atas, apalagi mengatakan 100 miliar dolar Ganwu. Planet macam apa yang bernilai dengan harga sebesar itu, pikir instruktur botak penasaran. Nolan Shan menyipitkan matanya dan menatap Luo Feng dengan tajam saat berbicara. Berikan aku planet itu atas namamu, dan semua perselisihan kita akan diselesaikan, kata Nolan Shan. Apa kau bilang? Berikan planet itu padamu? Itu tidak mungkin, kata Luo Feng mengabaikan Nolan Shan dan kembali minum bersama lainnya. Wajah Nolan Shan langsung menjadi jelek saat melihat Luo Feng mengabaikannya. Bocah songong, bahkan di alam semesta virtual, kau harus menghormati yang kuat, kata Nolan Shan dengan dingin. Kakinya dengan cepat menendang ke arah Luo Feng dan cahaya tajam nampak seperti sabit segera meluncur ke arahnya. Kejutan melintas di mata Luo Feng saat melihat serangan mendadak itu. Dia bisa merasakan serangan yang kuat, dan kekuatan mentalnya segera digerakkan untuk menghancurkan tendangan itu. Namun tendangan itu terlalu kuat untuk ditahan dan akhirnya menghantam bahu Luo Feng hingga tubuhnya mundur ke belakang beberapa langkah. Melihat Luo Feng diserang, kemarahan segera melonjak di mata Hong dan Lei Shen. Pertama kali yang menyerang adalah Lei Shen, dengan tinju petirnya yang akan menghancurkan kepala Nolan Shan. Namun tinju Lei Shen dengan mudah dihindarinya. Di saat yang sama, kakinya dilontarkannya menjadi irisan horizontal yang mengiris ke arah pinggang Lei Shen. Namun tubuh Lei Shen nampaknya menyerap serangan itu. Jurus melunak, seru Nolan Shan sedikit terkejut. Sementara Nolan Shan sedikit terkejut, tinju Hong meluncur seperti kerucut tajam yang akan menghantam kepalanya. Kilatan dinding melonjak di mata Nolan, kedua telapak tangannya tiba-tiba melebar saat menghentak ke depan dan secara bersamaan menghancurkan telapak tangan Lei Shen dan tinju Hong, dan kekuatan tersisa segera menghantam dada Hong dan Lei Shen hingga keduanya terhempas mundur dan memuntahkan darah. Suasana segera menjadi sunyi saat semua orang melihat kekuatan Nolan Shan, bahkan Luo Feng, Hong dan Lei Shen sangat terkejut. Tatapan Nolan Shan tertuju pada Luo Feng saat dia berkata dengan dingin, apa kamu pikir bisa mengalahkanku dengan menggunakan kekuatan mentalmu? Ada banyak prajurit yang memiliki kekuatan mental bertarung denganku di arena, namun aku menghancurkan mereka semua. Jika tidak, bagaimana aku bisa disebut kesatria kapak perang? Kata Nolan Shan dengan senyum dingin.
Tatapan Nolan Sun lalu beralih ke Hong dan Lei Shen. Adapun kalian berdua, apa kalian bisa meremehkan prajurit tingkat semesta? Aku bisa dengan mudah membunuh kalian berdua, kata Nolan Shan dengan dingin. Beberapa prajurit di sekitar tempat itu menatap aneh pada Luo Feng, Hong dan Lei Shen. Beberapa suara percakapan segera muncul. Ketiga bocah ini terlalu sombong, mereka benar-benar berani tidak menghormati prajurit tingkat alam semesta. Mereka pantas mendapatkannya, ia pantas diberi pelajaran, kata suara percakapan yang muncul. Ekspresi Luo Feng, Hong, dan Lei Shen sangat dingin saat mendengar itu. Luo Feng berkata dengan dingin, sebelumnya aku tidak pernah menyinggung yang kuat. Namun klan Nolan Shan telah menyerang bumi, dan ingin menjadikan manusia sebagai budaknya. Orang ini bahkan ingin membeli planetku dengan paksa, kata Luo Feng dengan keras. Banyak seruan terdengar ketika mereka mendengar kata Luo Feng, dan menganggukkan kepala. Jadi seperti itu, tak heran kelompok pemuda ini menjadi berani. Ekspresi Nolan Sun nampak berubah saat mendengar suara percakapan yang muncul. Mulut yang pandai bicara, kata Nolan Sun menatap Luo Feng dengan dingin. Ayo pergi, kita tidak akan bisa melawan orang yang memiliki gelar prajurit kapak perang dan juga seorang alam semesta level 9, kata Luo Feng. Hong dan Lei Shen mengangguk. Namun ketiganya baru saja akan pergi, ketika Nolan Sun menghentikannya. Luo Feng, bukankah kalian sangat tidak puas? Bagaimana kalau kita bertaruh, kata Nolan Shan dengan santai. Taruhan apa? Bertarung denganmu lagi? Kamu seorang alam semesta tingkat 9, jauh lebih kuat dari kami, apa kamu pikir itu adil? Kata Luo Feng menyipitkan matanya. Aku akan memberimu kesempatan, yang akan menjadi lawan kalian adalah anak buahku dengan level dan tingkatan yang sama dengan kalian. Selama kalian mampu memenangkan satu pertarungan, maka kamu akan dianggap sebagai pemenang dan saya akan memberimu 10 miliar dolar Ganwu. Namun jika kalian semua kalah, berikan planet itu padaku, kata Nolan Shan. Pertarungan tidak masalah, tapi taruhannya adalah planet bumi. Itu tidak mungkin, kata Luo Feng dengan dingin, dan terus berjalan meninggalkan tempat itu. Nolan Sun menahan amarah saat mendengar itu. Luo Feng ini, dia terlalu menghargai bumi. Hal yang paling dikhawatirkan oleh Nolan Sun adalah bahwa kerajaan Heilong San tahu kalau bumi adalah milik Luo Feng. Jika kerajaan besar itu mulai tertarik pada bumi, itu akan menjadi masalah besar, karena para pemimpin kerajaan Heilong San, semuanya biasanya adalah penguasa sektor. Jika mereka ikut campur, klan Nolan Shan tidak akan punya peluang sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan Luo Feng dan dua lainnya pergi dengan tatapan dingin. Dua instruktur botak yang melihat itu segera berjalan mendekat. Tuan Nolan Sun, Luo Feng dan dua temannya itu hanyalah 3 bocah. Jika Tuan Nolan Sun mau, kami akan mencari tubuh asli mereka di dunia nyata dan membunuhnya, kata Kuixin. Tunggu sebentar, kata Nolan Sun dengan dingin menoleh ke arah Buleimu dan Heruo yang tidak jauh dari situ. Kalian berdua, kemarilah, kata Nolan Sun. Apa, kami? Seru Heruo dengan wajah nampak pucat. Dia dan Buleimu saling pandang, jantung mereka berdebar ketakutan. Nolan Sun yang kuat itu, bahkan dua instruktur mereka pun tunduk. Jika dia ingin membunuh mereka, itu akan terlalu mudah. Heruo dan Buleimu berjalan mendekati Nolan Sun. Salam Tuan Nolan Sun, kata Heruo dan Buleimu berkata dengan hormat. Katakan, berapa nomor akun maya orang itu? Tanya Nolan Sun. Heruo dan Buleimu sedikit terkejut dan ragu sejenak dan melihat ke arah Kuixin yang menganggukkan kepalanya. Melihat itu Heruo akhirnya memberikan nomor alam semesta virtual milik Luo Feng. Nolan Sun langsung berbalik dan pergi setelah mendapatkan nomor maya Luo Feng. Dua instruktur botak segera mengikuti di belakang. Sementara itu di bumi, halaman Westlake telah sepenuhnya dibangun kembali, dan Luo Feng juga telah memasang kastil tingkat D1 tertinggi khusus di alam semesta. Di sekitar kastil terdapat sistem pengawasan dan keamanan planet. Ini adalah pusatnya, banyak satelit pengawasan, sistem pertahanan, dan lainnya di seluruh tata surya sebagian besar dikendalikan dari kastil itu. Saat ini, Luo Feng berdiri di dalam ruang kendali utama sistem pertahanan bumi. Di depannya ada 3 layar besar mengambang, masing-masing menampilkan kapal alam semesta yang berbeda.
dari layar dia bisa melihat di sekitar area lubang cacing yang gelap, sudah ada 3 kelompok yang masuk. Yang pertama adalah kapal kelas D3, yang kedua adalah kapal kelas D1, dan yang ketiga adalah kapal kelas C8. Dengan adanya penampakan ini, Luo Feng akan dapat dengan cepat menyimpulkan kekuatan kelompok yang masuk. Luo Feng juga membeli 29 budak prajurit bintang level 9 lainnya, bersama dengan 7 prajurit bintang 9 sebelumnya dan mereka membentuk pasukan elit, di dalam satu paviliun kayu 3 lantai. 2 pemuda Mongolia hitam saat ini sedang mengajar kungfu pada 2 anak Luo Feng, Luo Ping dan Luo Hai. Itu adalah permainan virtual yang memberikan efek menguntungkan pada pelatihan mereka. Tuan muda pertama, gerakan itu cukup bagus. Tuan muda kedua, kamu seharusnya menendang saat ini, kata 2 pengajar itu. Paman Meng 2, kapan aku bisa memasuki sekte dalam? Tanya Luo Ping penuh semangat. Sebentar lagi, latihlah sedikit lagi dan itu akan terjadi, kata Paman Meng. Saat ini Luo Hai dan Luo Ping, yang baru berusia 4 tahun, telah menjadi pejuang tingkat menengah. Di bumi, hal ini memang mengejutkan, namun di alam semesta, itu adalah hal biasa. Luo Feng ada email yang masuk, kata Babata. Surat siapa? Seru Luo Feng, sebuah layar melayang di hadapannya, dia dengan cepat menarik surat itu. Ini email Nolan Shan. Mungkin dia tahu aku tidak akan bernegosiasi dengannya, dan memutuskan untuk mengirim email, pikir Luo Feng. Dia merasa penasaran dan membacanya. Suratnya sangat panjang, menjelaskan secara rinci tentang bahaya dan kejahatan alam semesta, memperingatkan Luo Feng tentang bahaya besar mengeluarkan kapal otomat yang sangat mahal di alam semesta. Nolan Sun ini sangat kaya, pikir Luo Feng melihat sejumlah besar tawaran dan ketentuan dari Nolan Sun. Kali ini dia tidak ingin membeli bumi, namun mengajak Luo Feng bekerja sama untuk mengatur bumi dan membagi keuntungan. Luo Feng akan menjadi pemegang saham utama, dan mempertahankan status pemimpinnya. Di sisi lain Nolan Sun akan memiliki status lebih kecil, namun kapal otomat akan menjadi miliknya. Mereka menginginkan kapal otomat, pikir Luo Feng. Babata langsung berkata, jangan berikan pada mereka, tingkat teknologi kapal otomat robot itu jauh melebihi teknologi manusia. Selain itu, kapal robot itu bisa dijadikan senjata pamungkasmu di masa depan, kata Babata. Aku mengerti, kata Luo Feng mengangguk. Sesaat kemudian Heruo dan Buleimu menghubungi Luo Feng, sebuah layar menyala di depannya. Luo Feng, maafkan aku, karena sudah memberikan nomor jagat mayamu pada Nolan Sun, itu seharusnya tidak terlalu mempengaruhimu, kan? Kata Heruo dengan getir. Kami juga baru saja menerima panggilan untuk segera berangkat mengikuti ujian tentara bayaran semesta. Kita bisa bertemu kembali kalau kami kembali hidup-hidup ya, kata Buleimu. Lakukan yang terbaik, jika kamu kembali hidup, maka aku akan melupakan kesalahanmu, kata Luo Feng. Heruo tersenyum, itu benar Luo Feng, aku selalu melihat kalian bertiga memasuki ruang pembantaian. Jika kamu punya waktu, pergilah ke ruang pertempuran, itu akan sedikit lebih menarik, kata Heruo. Ruang pertempuran, seru Luo Feng sedikit terkejut. Luo Feng, Hong, dan Lei Shen akhirnya memasuki medan pertempuran, tempat di mana mereka dapat berlatih tempur dengan petarung sungguhan di medan virtual. Luo Feng, Hong dan Lei Shen menatap layar besar di depan mereka yang menampilkan banyak lawan dan pengenalan kekuatan mereka. Aku akan memilih lawan bintang 7, kata Luo Feng mengirimkan permintaan, namun lawan lebih kuat yang dipilih Luo Feng mengabaikan permintaannya. Apa? Dia sebenarnya menolakku, seru Luo Feng terkejut. Sial, aku memilih lawan bintang 6, dia juga mengabaikanku, kata Lei Shen. Aku juga ditolak, kata Hong. Ini adalah pertama kalinya mereka ingin bertarung dengan level yang lebih kuat namun langsung dipandang rendah dan ditolak oleh sistem. Mereka akhirnya hanya bisa bertarung melawan level yang sama guna mengumpulkan poin dan mencatat record, sebelum mereka bisa memilih lawan yang lebih kuat. Luo Feng akhirnya muncul di medan pertempuran dan memiliki julukan si gila. Lei Shen dengan julukan pendekar bela diri, Hong julukan si pembunuh.
Saat ini ada seorang pria jangkung berkulit hijau dengan pedang panjang di punggungnya berdiri di arena, matanya yang tajam menatap Luo Feng. Orang ini namanya gila, pertarungan melawan orang gila, biasanya yang terbaik, gumam sosok itu. Pemula, izinkan saya memberimu pelajaran yang bagus, kata sosok jangkung, berjuluk pendekar berdarah, 12 kali menang, dan 3 kali kalah. Halo, kata Luo Feng tersenyum, kamu gila? Sangat sopan. Karena kamu sopan, aku tidak akan mempermalukanmu terlalu buruk, kata pendekar berdarah tertawa dan balas tersenyum. Pendekar berdarah, kamu adalah lawan pertamaku di ruang pertempuran. Karena kamu tidak menolak dan menerima tantanganku, aku tidak akan terlalu keras. Kata Luo Feng tersenyum, namun di matanya ada sedikit rasa haus darah dan kegilaan. Pemula yang sombong, kata pendekar berdarah tersenyum dingin, dia mencabut pedangnya dan dengan suara gemuruh, dia melesat ke arah Luo Feng dengan pedangnya yang mengincar setiap titik fatal di tubuh Luo Feng. Serangan kecepatan tinggi itu mengakibatkan udara meledak dan riak energi liar menyapu sekitarnya. Luo Feng melayang dengan tenang di udara, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah pendekar berdarah, seketika itu juga 30 bilah tajam soring shuttle dengan cepat bergabung membentuk pedang ikan todak yang dengan mudah melewati setiap pertahanan pendekar berdarah sebelum akhirnya dengan cepat melesat ke arah kepala pendekar berdarah. Namun sebelum pedang ikan bisa menembus dahinya, Luo Feng menggerakkan tangannya dan pedang ikan tiba-tiba berhenti di depan wajah pendekar berdarah yang nampak pucat dan ketakutan. Pertarungan pertama gila Luo Feng, menang. Setelah dengan gila-gilaan melatih formasi pedang ikan todak di medan pembantaian selama sebulan, dan bertarung lebih dari 10.000 kali, aku telah mencapai lapisan kendali kelima dari soring shuttle. Saat ini aku menggunakan lapisan keempat, sangat refleks dan gesit, membunuh seseorang dengan level yang sama, itu akan sangat mudah, pikir Luo Feng sangat percaya diri. Dalam pertarungan yang kedua, pedang ikan menghantam pedang hijau dan menghancurkannya hingga menyebabkan lubang kecil yang dalam di permukaan arena. Saat berikutnya, pedang ikan mulai terbang mengitari kepala lawan yang mengenakan jubah hitam dan memotongnya. Pertarungan kedua Luo Feng gila, menang. Dalam pertarungan ketiga, pedang ikan menembus dada lawan hingga meledak berkeping-keping. Di saat yang sama, 30 bilah tajam keluar dari tubuh lawan, 3 di antaranya benar-benar keluar dari dahinya. Pertarungan ketiga, gila menang. Akhirnya aku mendapat peringkat 1 bintang, gumam Luo Feng dengan senang. Sementara itu, Lei Shen memegang pedang guntur di tangannya, dan melepaskan domainnya menyebabkan petir melonjak di sekitarnya. Hanya bintang level 1, namun memiliki domainnya sendiri. Saya akan lihat, seberapa kuat domainmu, kata seorang serdadu bintang 4, laki-laki jangkung dengan hanya satu mata sambil memegang pedang. Kamu akan segera mengetahuinya. Setelah membunuhmu, aku akan mencapai peringkat bintang 3, kata Lei Shen tersenyum dingin. Sementara itu, Hong memegang tombak hitam di tangannya dan berdiri di arena. Seorang pejuang Star Traveler level 9 yang punya domain. Menarik sekali, jarang sekali aku bertemu orang seperti itu di sini. Ayo maju, kata seorang pemuda kekar dengan masing-masing pisau di tangannya. Matanya bersinar merah karena kegembiraan. Ini pertempuran ketigaku dan aku bertemu dengan seorang serdadu bintang 6, sangat bagus, kata Hong mengangguk. Pertempuran berlangsung sangat cepat, di medan pertempuran. Menyelesaikan beberapa ratus pertempuran dalam sehari adalah hal yang sangat normal. Tentu saja banyak yang benar-benar berhenti sejenak setelah kalah dalam pertarungan untuk meninjau kembali teknik dan strategi mereka, itu adalah proses yang panjang. Luo Feng, Hong, dan Lei Shen tidak pernah kalah sama sekali. Terutama Hong dan Lei Shen, karena mereka memiliki domainnya sendiri, membuat mereka menerima banyak tantangan dari petarung dengan level yang sama. Hal ini menyebabkan peringkat Hong dan Lei Shen meningkat dengan cepat. Sekitar 3 jam kemudian, di dalam ruangan besar, Luo Feng, Hong dan Lei Shen beristirahat. Kakak kedua, berapa peringkatmu sekarang? Tanya Luo Feng. Ranking 6 bintang, jawab Lei Shen. Aku ranking 7 bintang, kata Hong.
Aku hanya ranking 3 bintang, kata Luo Feng dengan getir. Aku akan masuk dan melanjutkan, aku tidak akan berhenti sampai aku mencapai peringkat bintang 6, kata Luo Feng segera melanjutkan pertarungan. Setelah pertarungan demi pertarungan, membuat rekor Luo Feng terus naik, 121 kemenangan, 183 kemenangan, 218 kemenangan, tanpa kekalahan. Rekor tak terkalahkan semacam ini akhirnya mulai menarik perhatian para petarung lainnya membuat Luo Feng mulai menerima banyak tantangan. Di satu ruangan nampak Nolan San dan satu sosok sedang mengobrol sambil menatap layar pertarungan di depan mereka. Nolan San, lihat pemuda ini, dia benar-benar jenius. Tingkat kesadaran pemuda ini sangat tinggi, bayangkan, dalam 2 hari, dia sudah 822 kali menang, hanya 1 kali kalah, dan rankingnya sudah 7 bintang, kata sosok itu. Nolan San melihat pertempuran di layar dan segera mengenali orang itu. Luo Feng, gumam Nolan San dengan perasaan tidak puas, melihat Luo Feng membuat dirinya terkenal membuatnya sangat tidak senang. Namun sesaat kemudian senyuman mengejek muncul di wajahnya saat dia melihat pertempuran terakhir Luo Feng di layar yang mengalami kekalahan fatal. Inikah jenius yang kamu bicarakan? Kata Nolan San tersenyum senang. Saat ini layar sedang memperlihatkan Luo Feng sedang dihancurkan dan dipermainkan. Itu adalah kekalahan total. Itu adalah cuplikan dari pertandingan terakhirnya, kata pria berhidung besar. Pemuda bernama gila ini belum pernah bertarung lagi sejak kalah dalam pertarungan terakhirnya. Rekaman pertandingan terakhir, gumam Nolan San, mendengar Luo Feng belum muncul lagi, dia tidak bisa menahan kesenangan dalam hatinya. Sementara itu di dalam ruang pertempuran yang kosong, nampak Luo Feng duduk termenung sendirian di arena, dengan soaring shuttle di sampingnya. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Aku bahkan tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun. Itu benar-benar kekalahan. Dia hanya seorang petarung biasa dan tidak memiliki kekuatan mental, seorang petarung bintang level 1 dan ranking bintang 6, tapi dia sebenarnya membuat soaring shuttleku benar-benar tidak mampu bertahan melawannya sama sekali. Pikir Luo Feng dengan rasa sakit, pemandangan sebelumnya seperti mimpi buruk. 822 kemenangan, 1 kekalahan. Setelah berturut-turut memenangkan 822 pertandingan, Luo Feng berpikir bahwa dia adalah seorang jenius di antara bintang level 1, membuatnya benar-benar percaya diri. Namun saat bertemu dengan petarung wanita misterius yang memegang pedang ganda, dia benar-benar dipermalukan. Petarung wanita misterius ini bahkan memberinya kesempatan dan melepaskannya 9 kali, meskipun dia memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Jelas petarung wanita misterius ini hanya bermain-main dengannya, kemampuan saat ini. Rekor pertarungannya cukup mengesankan, 691 kemenangan dan 3 kekalahan, peringkat ranking 8 bintang. Di sisi lain, petarung wanita misterius itu terlihat tenang. Dia tidak memiliki ekspresi di wajahnya, hanya matanya yang dingin, dengan pedang tajam di masing-masing tangannya. Kedua pedang itu melesat dengan cepat dan menangkis setiap serangan Lei Shen. Di tengah pertarungan berkecepatan tinggi, tebasan petarung wanita berpakaian putih itu benar-benar melewati bayangan pedang petir hingga akhirnya berhasil menebas leher Lei Shen. Lei Shen, si guru bela diri telah kalah. Sementara saat ini, rekor pertarungannya cukup mengesankan, 691 kemenangan dan 3 kekalahan, peringkat ranking 8 bintang. Di sisi lain, petarung wanita misterius itu terlihat tenang. Dia tidak memiliki ekspresi di wajahnya, hanya matanya yang dingin, dengan pedang tajam di masing-masing tangannya. Kedua pedang itu melesat dengan cepat dan menangkis setiap serangan Lei Shen. Di tengah pertarungan berkecepatan tinggi, tebasan petarung wanita berpakaian putih itu benar-benar melewati bayangan pedang petir hingga akhirnya berhasil menebas leher Lei Shen. Lei Shen, si guru bela diri telah kalah. Sementara itu di medan pertempuran lain, nampak Hong memegang tombak perak panjang, matanya dengan tajam menatap lawan di depannya. Aku telah bertarung 695 kali, dibandingkan denganmu yang memiliki domain, lawan yang lain tidak bisa dibandingkan sama sekali, kata Hong dengan semangat. Aku juga tidak menyangka akan bertemu lawan sepertimu di sini, ayo lagi.
kata pria misterius berjubah putih dengan pedang panjang menatap Hong, tubuhnya menjadi kilatan petir yang melesat ke depan dengan pedangnya menusuk langsung ke arah Hong. 695 pertandingan Hong sebelumnya sangat santai dan mudah dimenangkan, namun kali ini, dia benar-benar bertemu dengan lawan yang kuat. Keduanya telah bentrok berulang kali lebih dari 1000 kali, meskipun domain Hong sedikit lebih kuat dari lawannya, namun jurus pedang lawannya sangat kuat dan aneh menyebabkan mereka nampak seimbang. Setelah pertarungan yang begitu panjang, tidak satu pun dari mereka yang melakukan kesalahan. Satu gemuruh keras tiba-tiba terdengar dan keduanya berdiri terpisah di arena dan saling menatap. Setelah sebulan berlatih keras di ruang pertempuran, domainku akhirnya memasuki level berikutnya. Aku belum pernah melepaskannya sebelumnya, sekarang aku akan menggunakannya, memperlakukannya sebagai rasa hormatku padamu, kata Hong. Apa? Seru pria misterius berjubah putih itu dengan wajah berubah drastis. Jurus ini, aku menyebutnya kebencian yang tiada akhir, kata Hong. Setelah mengatakan itu, tombak Hong bergetar akhirnya berubah menjadi naga raksasa yang dengan ganas melesat keluar, membawa gelombang berputar dan menciptakan serangan tornado yang menyapu sekitarnya. Mata pria berjubah putih itu nampak menyipit. Di saat yang sama, petir mulai melonjak di pedangnya saat dia mulai menebas ujung tombak. Namun tombak Hong yang disertai tornado membuatnya tak terbendung hingga akhirnya menembus kepala pria itu. Pertempuran kali ini, pembunuh Hong menang. Sementara itu di satu ruangan, nampak Luo Feng dan Lei Shen duduk bersama dengan muka kusut. Apa? Kamu juga bertemu dengan wanita itu? Kata Lei Shen terkejut. Luo Feng mengangguk, wanita itu benar-benar kuat, aku sama sekali bukan tandingannya, dia benar-benar mempermainkanku, kata Luo Feng. Aku juga, aku merasa dia seharusnya memiliki domainnya sendiri. Tapi dia bahkan tidak melepaskannya, dia juga melepaskanku sebanyak 9 kali sebelum akhirnya membunuhku, kata Lei Shen dengan getir. Ada apa dengan kalian berdua, kenapa tidak senang begitu, kata Hong tiba-tiba masuk dan melihat muka keduanya yang kusut. Kami kalah, kata Luo Feng. Kalah itu hal biasa, kata Hong dengan santai. Tapi ini kalah telak, kata Lei Shen. Sepertinya suasana hati kakak Hong sangat bagus, kata Luo Feng. Aku bertemu lawan yang sangat kuat, kalau bukan karena terobosanku selama sebulan, aku tidak akan bisa memenangkan pertarungan ini, kata Hong sedikit tersenyum. Sementara ketiganya mengobrol, di dalam satu ruangan yang tenang, nampak seorang pria bertubuh kekar berpakaian serba hijau sedang duduk di sofa dengan santai sambil menatap layar di depannya. Layar itu menampilkan 3 video berbeda secara bersamaan. Di antaranya adalah Luo Feng dan Lei Shen melawan petarung wanita misterius, dan terakhir Hong melawan pria misterius berjubah putih. Mata pria kekar itu nampak bersinar saat dia menatap tajam ke pertempuran Hong melawan pria misterius berjubah putih. Dia sebenarnya memiliki domain 3 lapis, serangan terakhir ini, dia pasti melepaskan domain 3 lapisnya itu, gumam pria kekar itu penuh minat saat melihat Hong. Sesaat kemudian, suara ketukan terdengar. Masuk, kata pria kekar itu. Pintu terbuka dan seorang wanita misterius bersama dengan pria misterius melangkah masuk, keduanya sama-sama mengenakan jubah putih. Tuanku, misinya telah selesai, kata petarung wanita misterius itu membungkuk hormat. Bagus sekali, kalian berdua bisa meninggalkan dunia maya dan kembali, saya sudah mengirimkan kredit kontribusi kalian, kata pria kekar itu. Iya, jawab kedua sosok misterius itu bersamaan sebelum dengan cepat menghilang. Jelas kesadaran mereka telah meninggalkan dunia maya dan kembali ke dunia nyata. Sementara Luo Feng mengobrol, seorang pelayan pria mendekati mereka dan berkata sambil tersenyum, Tuan bertiga, ada seorang pemilik ruang meditasi di lantai atas yang memanggil kalian bertiga, silakan ikuti saya. Pemilik ruang meditasi, seru Luo Feng terkejut, dia bertukar pandang dengan Hong dan Lei Shen di sampingnya. Ruang meditasi adalah ruang yang sangat rahasia, hanya orang yang berkuasa yang secara khusus menyewa ruang itu untuk jangka waktu yang lama. Mereka setidaknya berada pada tingkat alam semesta, dan memiliki jumlah uang yang tidak masuk akal. Luo Feng dan lainnya akhirnya tiba di satu ruangan.
Tuan, saya telah membawa ketiga tamu itu, kata pekerja itu membungkuk hormat dan pergi. Kalian bertiga, masuklah, kata pria kekar misterius. Luo Feng, Hong, dan Lei Shen langsung berjalan menuju ruang meditasi. Mereka mengamati pria kekar misterius yang berdiri di dalam ruangan dengan seluruh tubuhnya berwarna hitam kehijauan. Nampak seperti terbuat dari baja. Luo Feng dan lainnya tiba-tiba terkejut setelah melihat lencana di dada kiri pria kekar misterius itu. Lencana itu bergambar semburan darah dengan dua planet mengambang. Itu adalah tentara bayaran bintang 2 alam semesta. Bintang 2. Oh my god, pikir Luo Feng sangat terkejut. Untuk memasuki ujian tentara bayaran bintang 2 alam semesta, salah satu syaratnya adalah harus mencapai kekuatan penguasa domain, seorang prajurit penguasa domain. Kekaisaran Silver Blue, atau Kekaisaran Kaluo, dan Kerajaan Alam Semesta tingkat dasar, mereka tidak akan berani main-main dengan penguasa domain, karena mereka adalah pemilik wilayah mereka sendiri, yang mampu mendapatkan pengakuan sebagai yang kuat di alam semesta. Jika prajurit tingkat alam semesta masih memerlukan banyak serangan untuk menghancurkan bumi, namun para penguasa domain hanya membutuhkan satu pukulan yang dapat menyebabkan gelombang besar di lautan hingga menenggelamkan seluruh bumi. Ini sebenarnya adalah Tuan Domain, pikir Luo Feng dan lainnya begitu terkejut. Kami menyambut Tuan Domain, kata Luo Feng, Hong dan Lei Shen dengan hormat. Aku sudah mengamati kalian bertiga selama lebih dari sebulan. Sejak kalian memasuki medan pembantaian, kalian sudah berlatih di sini setiap hari tanpa pernah berhenti sehari pun, benar begitu? Kata pria kekar misterius itu menatap Luo Feng dan lainnya sambil tersenyum.